Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Abna'i fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ikhtisaran al-waqti. Nahnu al-an fil fasli al-thalis adillatu ala al-akidati al-islamiyyati. Ya, bagian ketiga, dalil-dalil tentang akidah Islamiyah. Apa makna dalil itu? Sering kita dengar semua amalan tuh harus ada dalilnya. Apa sih arti dalil itu? Para ulama menjelaskan bahwasannya dalil itu berarti ma yatawassalu bihi ila khobarin matlub, yang artinya sesuatu yang menunjukkan apa yang kita cari. Itu ya makna daripada dalil, sesuatu yang menunjukkan apa-apa yang kita cari. Misalkan orang nanya dalil tentang sholat apa, maksudnya apa? Sesuatu yang menunjukkan bahwasannya sholat itu wajib. Dan dalil itu biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama dalil akli. Apa dalil akli itu? Dalil yang berdasarkan akal ya. Dan kemudian yang kedua ada dalil an-nakli ya. Dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dicatat ini ya. Dalil terbagi menjadi dua. Yang pertama dalil nakli ya. Kita urutkan sesuai dengan buku. Yang kedua dalil akli. Pertama dalil nakli, kedua dalil akli. Ini dia penjelasannya dalil nakli. Yuksadu bi dalil nakli ma ja'a bihil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyah asyarifah ya. Dalil nakli dicatat dalil yang berasal atau datang dari Al-Quran dan Sunnah ya, hadis. Mina ta'rif sabik nafham anal akidah Islamiyah mabniyatun ala fahmi arkanil iman. Dari yang tadi ini dapat disimpulkan bahwa akidah Islam itu dibangun atas pemahaman rukun iman. Paman aman nabi arkanil iman asita, barang siapa yang beriman kepada rukun iman yang 6, faqad haqqaqa al-aqidah al-islamiyah al-haqqo, maka dia telah beriman pula terhadap akidah Islamiyah dengan benar ya, al-haqqo. Wa arkanul imani ya arkanul akidah, dan rukun-rukun iman itu merupakan rukun akidah ya. Kalau kita bicara akidah itu lebih luas daripada iman ya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala hadhil arkan sita fi kitabil aziz kama bayyana Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi sunan nabawiyah. Dan akidah ini, rukun akidah telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di sunnahnya atau di hadisnya asy-syarifah yang mulia. Contohnya ini dia dalil nakli ya, yang berasal dari Quran dan Sunnah. Ini Al-Baqarah ayat 177. Yang punya Al-Quran tafsir dibuka sendiri ya. Kita langsung ke syahidnya, ke intinya ya. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu antawal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, engkau menghadap timur atau barat. Tetapi kebaikan itu amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, wal kitab, kepada kitab-kitabnya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, wan nabiyyin, dan iman kepada nabi, serta apa? Wa atal mal, memberikan harta kepada yang dicintai, zawil kurba, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, wa benis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan ya, ibnis sabil, wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan budak yang budak-budak yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan. Wa aqama shalah wa ataz zakat, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan menunaikan janjinya ya. Kita lanjut. Wa qala aidon, ini dia berkata pula dalam surah Al-Baqarah 285. Ini tentang iman. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ya. Rasul-rasul itu beriman terhadap
apa-apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kepada kitab-kitab mereka, mir rabbihi wal mu'minun, dari Robnya dan orang-orang yang beriman. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin bir rusuli. Tidak ada dalam mempercayai Rasul itu tidak membeda-bedakan ya. Karena kufur atau mengingkari kerasulan ya, satu Rasul saja atau mengingkari satu Nabi saja, hukumnya kafir ya, kufur terhadap Rasul. Makanya iman itu tidak boleh setengah-setengah, harus kafah ya, menyeluruh. Ini dalil dari As-Sunnah dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Ini hadis Jibril yang kemarin pernah kita bahas. Al-imanu, di sini berbicara tentang rukun iman, ya. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ya. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat, kutub ya, kitab-kitabnya, wa biliqaihi, dan pertemuannya, wa rasulihi, terhadap rasulnya, wa tu'minu bil ba'as ya, hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Wahadihi hiya arkanul iman asita wa qad ja'at fi ahadits mutanawwi'ah. Ini dia rukun iman yang 6 ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir ya, kepada yang terakhir apa? Kepada takdirnya ya. Baik itu takdirnya buruk atau takdirnya baik. Sebenarnya hadisnya banyaknya, tapi yang kita bahas cuman segini ya. Mutanawiyah. Kemudian dalil akli ya. Tadi udah bahas tentang dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita bahas dalil nakli, yaitu dalil akli ya. Akal ya, sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Akli, dalil yang berdasarkan akal ya. Dicatat ya, dalil akli ialah dalil yang berasal dari akal ya, akal pikiran yang sehat ya. Dan Al-Quranul Karim, wal Quranul Karim fi bayanil aqidati lam yakun maksuron. Tidak, Al-Quranul Karim dalam menjelaskan akidah itu tidak membatasi alal khobar an wujudillahi ta'ala, tidak membatasi keberadaan Allah saja, wawahdaniyati, dan tidak membatasi keesaannya. Maksudnya apa? Di Al-Quran itu tidak hanya dijelaskan tentang Allah itu ada, Allah itu Maha Esa ya, tapi banyak ya dijelaskan di Al-Quranul Karim. Wa inna ma'aqamal barahin al-aqliyah. Tapi juga bukti-bukti ya dengan akal kita ini bisa menjangkau, bisa mengetahui dengan akal bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Contohnya wadzalika mislu qauluhu ta'ala di surah Al-Ghafir ayat 78, huwallazi khalaqakum min turabin. Dia Allah yang menciptakan kalian dari turab ya, dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari ya air mani. Summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Summa yukhrijukum tifla, kemudian dari yang tadi ini Allah jadikan kalian tifla ya, bocah atau anak kecil. Summa litaballugu asyuddakum summa litakunu syuyukha, kemudian umur kalian tuh sampai ya masa-masa asyudda, ini masa-masa kuatnya atau masa mudanya, kemudian ya kalian menjadi syuyukha, menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, dari kalian ada yang yutawaffa, diwafatkan sebelum waktu tuanya, litabalugu ajala, karena sampai ajalnya, waktu kematiannya. Wala'allakum ta'qilun, agar kalian memakai akal kalian. Di sini Ustaz jelaskan ya. Akal kita ini meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pencipta ya. Akal kita ini meyakini bahwasannya ada seorang pencipta ya. Dahulu orang-orang jahiliyah pemikirannya itu sangat sederhana, sangat simpel ya. Kalau ada tai berarti ada orang yang mengeluarkannya. Nggak mungkin ya kotoran atau tai ini bisa tercipta sendiri. Makanya orang-orang jahiliyah zaman dulu itu meyakini ada pencipta ya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Kalau orang-orang jahiliyah itu ditanya siapa yang menciptakan mereka, orang jahiliyah Arab ya di zaman Rasulullah, maka mereka menjawab la yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah yang menciptakan kita. Tapi mengapa mereka masih musyrik? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya dalam rububiyah, orang-orang jahiliyah itu mengakui Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Tapi apa? Syiriknya mereka dalam uluhiyah, yaitu dalam peribadatan ya. Mereka meyakini Allah menghidupkan, mereka meyakini Allah yang memberi rezeki. Tapi apa? Mereka mempersekutukan Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Patung-patung disembah ya. Patung-patung tempat mereka berdoa. Di sini ya, akal itu ada peranan, memiliki peranan dalam membuktikan bahwasannya ada seorang pencipta. Kita pakai pemikiran simpel aja. Laptop yang canggih ini, Masya Allah ya, atau smartphone yang canggih ini bisa nggak tercipta sendiri? Atau nggak usah smartphone lah, rumah ya, bisa nggak rumah itu tercipta sendiri? Nggak bisa kan? Pasti ada tukangnya, ada handasa atau insinyurnya atau lain sebagainya. Demikian pula ya, manusia ini, Masya Allah, yang dikatakan mata manusia ini lebih hebat daripada kamera, mungkin gak tercipta sendiri. Susunan tubuh kita ini yang Masya Allah ya, yang sangat kompleks, yang sangat sempurna. Tangan kita ini, tangan kiri, tangan kanan kita ini, yang gak ada ya, jarang ya orang yang tangan kanannya atau tangan kirinya itu panjang sebelah, atau jari-jarinya panjang sebelah, yang kanan lebih panjang atau yang kiri lebih panjang telinga kita. Masya Allah ya, ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kira-kira bisa tercipta sendiri apa enggak? Enggak bisa. Ini membuktikan bahwasannya adanya seorang pencipta, yaitu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faslu Ar-Rabi. Ini Faslu Rabi. Insya Allah kita bahas di pertemuan ke depan. Kita baca dulu ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Ghoshiyah ayat 18 sampai ayat 21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan ya terhadap ibil ya. Ibil ini unta ya, unta yang besar. Kaifa khuliqat, bagaimana unta ini diciptakan. Masya Allah, kalau kita lihat unta itu memang Allah ciptakan itu sesuai dengan tabiatnya ya, sesuai dengan lingkungannya. Unta ini dijelaskan bahwasannya dia itu memiliki punuk yang mana bisa menyimpan cadangan air ya. Jadi unta ini walaupun nggak dikasih minum berbulan-bulan, dia masih bisa tahan hidup ya. Kemudian juga di matanya itu ada selaput khusus ya, walaupun selaput ini tertutup, matanya itu bisa melihat ya. Kemudian juga selaput ini menghalangi unta daripada ya pasir-pasir yang ada di gurun. Jadi walaupun matanya unta ini terbuka, nggak akan kelilipan ya. Masya Allah, ini Allah ciptakan ya sesuai dengan tempatnya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan ya. Masya Allah, ini kalau kita perhatikan langit ya, pusing kita ngelihatnya. Karena apa? Langit ini bisa tinggi seperti itu, bisa kokoh di atas itu, tidak bisa jatuh. Tapi tidak ada tiangnya. Kalau kita lihat ciptaan manusia ya, rumah yang kecil aja ada tiangnya ya. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma laha min, di ayat dikatakan wa ma laha min faruj. Kalau nggak salah itu Allah ciptakan langit tanpa tiang ya. Masya Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat ya. Dan perhatikanlah kepada jibal, jamak daripada jabal, yaitu apa? Yaitu gunung-gunung.
bagaimana gunung itu ditancapkan. Masya Allah, gunung ini ditancapkan ya. Kalau kita melihat belajar ilmu geologi ya, itu ada seperti apa namanya, gunung itu seperti ditancapkan ya. Ada lagi tancapan ke bawah ya. Gunung ini yang menahan bumi ini supaya apa? Supaya tidak jatuh ya. Supaya tanahnya tidak jatuh ya. Kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada apa? Kepada bumi, bagaimana bumi ini dihamparkan ya. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad ya, Rasulullah SAW, innama anta mudzakir, sesungguhnya apa? Engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.